Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 20 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 17. Yohanes Pembaptis berkata tentang Mesias akan datang, Mesias yang lebih berkuasa daripadanya, dan ia akan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan dengan api. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 20. Sekalipun Yohanes Pembaptis memberitakan Injil dengan banyak nasihat, Raja wilayah Herodes memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Kesimpulan hari ini, Yohanes berkata kepada orang-orang yang dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, bahwa dia bukan Mesias, dan Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Ia akan menghukum dengan membakar debu jerami. Kemudian Yesus datang dari Galilea kepada Yohanes supaya dibaptis. Sekalipun Yohanes mencegahnya, Yesus berkata, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus dibaptis oleh Yohanes ketika langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati. Juga ada suara Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepada-Nyalah aku berkenan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Mesias Yesus Kristus lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis dan akan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan dengan apinya. Kedua, ia akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang banyak yang menanti dan berharap Mesias bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Kedua, Yohanes menjawab dan berkata kepada mereka bahwa dia bukan Mesias dan membuka tali kasutnya pun tidak layak, dan mengajar tentang pelayanan Yesus. Ketiga, Raja wilayah Herodes memasukkan Yohanes ke dalam penjara karena Yohanes Pembaptis menegurnya tentang peristiwa Herodias. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, mengaku yang Anda tidak layak melayani untuk Yesus, tidak layak membuka tali kasutnya pun, tetapi taat untuk melayani Yesus. Kedua, hanya memuliakan nama Yesus, jangan meninggikan diri sendiri. Ketika bertobat, ketika ditegur tentang kesalahannya, jangan usaha akan menutup dan berdusta. Akhirnya, PR praktek hari ini tetap mengaku kelemahan dirinya sendiri dan yang tidak layak untuk melayani Tuhan. Kita harus mengakunya demikian itu. Namun, melayani untuk memberitakan nama Yesus dengan berani di dalam ketaatan. Memang siapapun tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun hamba Tuhan. Ya bukan. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang melayani untuk memberitakan nama Yesus. Namun dengan berani aja di dalam ketaatan. Pada waktu itu Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan bagi kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.